Terobosan baru SDN Mangunharjo 6 memisahkan ruang belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. CB News Probolinggo, sejumlah SDN di kota Probolinggo mulai menerapkan dengan memisahkan ruang belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Kebijakan sebagai tindak lanjut surat edaran wali kota dalam penerapan syariat Islam untuk tahap awal diperuntukkan bagi siswa kelas 6. Seperti terlihat di SDN 6 Mangunharjo Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Mayangan, para siswa kelas 6 yang mulai bersekolah dengan menerapkan PTM hari ini belajar dalam ruang terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan. Mereka antusias mengikuti perkenalan dengan guru-gurunya, Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022. Kepada Disdikpora melalui Sekdis Agus Litanta mengatakan, pemisahan ruang belajar ini atas arahan Dinas Pendidikan melalui surat edaran Wali Kota Probolinggo, dalam rangka mewujudkan Kota Probolinggo sebagai model kota madani dan bersyariat Islam yang berlaku di Kota Probolinggo. Menurutnya kebijakan itu diwujudkan di sekolah dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di semua sekolah dasar sekota Probolinggo, kata Agus. Pemisahan ruang belajar ini diklaim mendapat dukungan dari orang tua siswa termasuk dari siswa sendiri. Sistem ini tidak hanya bisa mengurangi efek pergaulan bebas, tetapi juga membuat para siswa lebih fokus belajar tanpa terpengaruh dengan lawan jenis. Anak-anak lebih terarah dalam pembelajarannya, karena kita tahu bahwa sekarang ini serba IT, ujarnya. Gogon Harum dan Mamat Abdullah, koresponden CB News melaporkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Tanggapan Ibu gimana Bu terkait sekarang di seluruh SD ya, bahkan juga SMP ya, penerapan siswa laki-laki dengan perempuan itu dipisah, gimana Bu? Ya sangat setuju, enak. Mendukung banget ya, kegiatannya. Ya. Ya. Terus alasannya apa? Ya, kan sekarang di HP itu Betul, kan, di sosmed ya. Iya. Kayak gitu. Takut mengantisipasi kenakalan ya, remaja ya. Gitu aja. Dengan siapa Ibu? Suhartati. Oh, selaku wali murid sini. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Mungkin penerapannya sendiri gimana ini menurut Ibu yang ada di tiap-tiap kelas ini? Karena dalam satu kelas ya, siswa laki-laki perempuan itu kan nggak sama jumlahnya. Gimana ini Bu? Bagaimana menindaklanjuti surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 13 Januari 2022 terkait dengan pelaksanaan PTMT kategori B Pak untuk Kota Probolinggo. Kita tentu saja menyesuaikan dengan jumlah siswa Pak. Oh gitu ya. Jika dalam satu kelas itu antara siswa laki-laki dan siswa perempuan itu jumlahnya itu imbang, maka kita menerapkan pembagian secara sesi. Misalkan sesi 1 putra, sesi 2 putri. Tapi jika dalam satu kelas itu jumlah siswanya tidak imbang antara siswa putra dan siswa putri, mungkin kita pembagiannya di tempat duduknya. Ada pembatas ya? Yang pembatas, misalnya deret yang timur itu untuk laki-laki dan sebagainya, seperti itu. Jadi itu termasuk wujud dari dukungan kita terhadap program dari wali kota, himbauan juga edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih Ibu. Dengan siapa Ibu? Ibu Rina Jayatingse, selaku SDN Mangunharjo. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin bisa disampaikan Pak terkait dengan dipisahkannya ya siswa putri sendiri dengan siswa laki-laki sendiri, ini gimana ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi terkait pembelajaran tatap muka terbatas ini, jadi ada himbauan pada sekolah, edaran pada sekolah untuk peserta didik putra dan peserta didik putri ini agar dipisah. Dan ini juga berdasarkan instruksi menteri dan dari wali kota juga yang mengharapkan bahwa adanya isu-isu dari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi selama ini yang kita tahu bersama, dan itu akhirnya kita diharapkan untuk peserta didik putra dan putri ini dipisahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Gitu. Mungkin ada yang disampaikan Pak, mungkin harapannya kepada wali murid sendiri atau gimana? Saya harap kepada
kepada sekolah dan wali murid untuk bisa memahami ini bersama, karena ini adalah untuk mencegah, preventif, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang bisa saja terjadi kepada anak-anak kita. Jadi antisipasi ini mari kita pahami bersama, kemudian selama ini mari kita awasi bersama agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini dari segi prokes dan juga pemisahan antara putra dan putri ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Dengan siapa?